وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Al-Mukarram Mudir Mahdi dari Hijrah Al-Madaniyah Al-Mukarram wal-Mukarramun Al-Asatid wal-Ustadzat wa ya ayyuhat talabah min as-sanah al-ula ila as-sanah nihaiyah. Alhamdulillah pada malam hari ini kami berkesempatan untuk bisa hadir di pondok pesantren ini. Tentunya yang pertama tujuannya adalah untuk silaturahim. Yang kedua adalah untuk sekedar sharing bersama, memberikan sebuah ilmu dasar tentang ilmu nahwu. Perlu kami sampaikan bahwa buku Nahwu Al-Fahmu ini tadinya hanya diperuntukkan kepada pondok pesantren yang kami pimpin di daerah Pandeglang sana, di Darussalam Pandeglang awalnya. Tapi ternyata orang melihat kok ini bagus. Akhirnya kita cetak 1000 terus continue, dan sampai saat ini buku Al-Fahmu ini sudah tercetak 20.000 eksemplar. 20.000 eksemplar itu kalau disusun begini, ya Allah, luar biasa dengan buku setebal itu. Bukunya tebal, hardcover, dan itu pun kami memberikan pelatihan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan, kami hanya memberikan pelatihan hanya sewaktu-waktu karena kita mimpin pondok, jadi kita tidak bisa keluar seenaknya. Jadi dalam 1 tahun itu paling hanya 2-3 kali kita keluar, tapi sekali keluar kita beberapa tempat. Di periode saat ini kami hanya 3 tempat. Pertama, kemarin kita sudah di Darul Amir, kemudian hari kedua, tempat kedua yaitu di pondok pesantren ini, kemudian besok kita langsung pulang, dan di hari Kamisnya pelatihan di pondok pesantren Mawaribus Salam di Medan, kemudian pulang. Walaupun ada beberapa pondok pesantren yang minta, tetapi karena hari Sabtu adalah agenda amaliyatut tadris perdana dan harus kita hadiri, maka sudah kita stop. Jadi tidak menerima pelatihan di tempat lain dulu begitu. Maka tadi sudah disampaikan, ini adalah kesempatan. Insya Allah ilmu yang akan kita sampaikan ini insya Allah bermanfaat bagi antum, dan antum tidak menjadi beranggapan bahwa nahwu itu sulit. Insya Allah nahwu itu mudah. Syaratnya antum fokus ke sini, karena metode ini tanpa hafalan. Jadi syaratnya hanya satu, antum fokus ke pelatihan ini, dengarkan apa yang kita sampaikan, kemudian ikuti begitu. Adapun bukunya sengaja tidak kita kirim karena saat ini bukunya sedang proses cetak dan kita sedang mencetak edisi revisi. Tujuannya adalah supaya nanti antum menerima buku tersebut buku yang terbaru, itu tujuannya. Jadi mohon bersabar, tapi insya Allah dengan tanpa buku pun insya Allah pelatihannya bisa. Yang di belakang bisa ya, kelihatan ya, lihat ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Yang pertama kita berdoa dan mendoakan. Pertama kita berdoa kepada para ahli nuhat, para ahli ulama, para pimpinan pondok pesantren kita, para guru-guru kita, para keluarga kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus tadi saya katakan peletak dasar ilmu nahwu. Ala hadhihi niyyah ya aqra'u al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita berdoa semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, kemanfaatan dan kebarokahan ilmu yang akan kita dapat ini. Ala hadhihi niyyah ya aqra'u al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelumnya saya bertanya kepada panitia, peserta kali ini adalah dari kelas 6 sampai kelas 1. Berdasarkan pengalaman saya, kelas 1 itu menjadi perusuh, menjadi ngacak-ngacak. Maka nanti kalau di tengah perjalanan kelas 1 ini nggak kondusif, kita suruh keluar. Punten, demi kebaikan bersama. Nah, tapi kalau antum bisa mengikuti, insya Allah ini sangat bermanfaat. Gambarannya, saya belajar dan mengajar puluhan tahun. Kemudian saya tulis dalam sebuah buku, saya sampaikan kepada antum hanya 6 jam. Maka antum termasuk orang yang beruntung, insya Allah. Gitu ya. Maka manfaatkan kesempatan ini. Sekali lagi, kesempatan ini sangat berharga. Karena nanti di tengah-tengah insya Allah akan kita lihat testimoni orang-orang. Mungkin kalau Dewan Guru bisa melihat di channel saya di YouTube itu Asep Al-Fahmu Darussalam channelnya, bisa dilihat testimoni dari beberapa orang. Ada yang mengatakan bahwa ya Allah 35 tahun akhirnya nahwu terpecahkan hari ini. Ya Allah 26 tahun saya mempelajari nahwu, baru metode ini yang saya terima. Saya pernah belajar metode ini itu tapi ini yang paling termudah. Maka testimoni seperti itu menjadikan kita menjadi semangat tentunya. Pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini idealnya adalah 7 jam, bersihnya 6 jam. Jadi kali ini kita mulai jam 9 dan selesai insya Allah jam 11. Kemudian besok lagi lanjut, nggak tahu dari panitia apakah bisa on time jam 7, selesai jam 12 atau selesai jam 1 kalau memang mulainya jam 8. Insya Allah datang harus tepat waktu besok ya. Saya memperkenalkan diri, saya sebagai alumni Gontor, tahu bahwa alumni Gontor itu disiplin. Insya Allah kalau saya datang tepat waktu, acara jam 9, antum sudah datang, lihat kan, saya sudah datang duluan kan, gitu. Baik, nabda bi qiraatil basmalah. Tadi baru pembukaan. Baik, latar belakang masalah masih banyak kita temui permasalahan para santri dalam mempelajari ilmu nahwu. Di antaranya adalah ilmu nahwu itu hanya sebatas menghafal tanpa memahami materi tersebut. Yang belajar jurumiyah hafal, kalau seterusnya. Yang alfiyah hafal dan seterusnya. Saya bukan menyalahkan buku-buku buku jurumiyah dan alfiyah, karena saya pun pernah di Pondok Salaf sebelum masuk ke Gontor. Jadi masuk Gontor sudah kelas 2 aliyah. Sebelumnya di Pondok Salafi juga belajar alfiyah, belajar jurumiyah, belajar awamil dan sebagainya. Kemudian sedikitnya waktu untuk mempelajari ilmu nahwu. Katanya untuk mempelajari ilmu nahwu itu butuh puluhan tahun. Nah antum baru belajar 3 tahun, mubtada khobar aja belum tahu kan biasanya. Dan ilmu nahwu dianggap sulit. Maka harus ada metode yang sistematis, caranya cepat mudah, mendahulukan pemahaman dari hafalan dan termotivasi bahwa nahwu itu mudah. Maka kami menyarankan buku Al-Fahmu. Buku saat ini buku Al-Fahmu ada 1 dan 2, dan saat ini sudah jadi cetak buku Fahmu ketiga. Tapi kita hanya mempelajari Fahmu 1 saja, Fahmu 2 baca sendiri. Mengapa Al-Fahmu? Karena pertama tercetak sudah 20.000 eksemplar. Gak usah ngomong gimana-gimana, sudah bukti 20.000 berarti laris, berarti laku, berarti diminati, gitu ya. Gak usah koar-koar begini-begini. Dan pelatihan lebih dari 70 tempat dan banyak pondok pesantren dan bimbingan kuliah luar negeri menggunakan buku ini, dan tentunya biaya terjangkau. Sejarah Al-Fahmu, buku yang ada sekarang itu tidak langsung jadi seperti itu, tetapi berproses. Awalnya begini, jadi semuanya butuh proses. Tadinya nggak pakai baju begini, kemudian begini. Nah sekarang masih ada revisi lagi, Fahmu 2. Kemudian perlu disampaikan bahwa antum pakainya Nahwadih ya. Nahwadih ada berapa jilid? Ada 5. Perlu saya sampaikan biar antum mengetahui dan guru-guru tahu bahwa Syekh Mustafa Amin dan Syekh Ali Jalil itu membuat buku Nahwadih 6. 1, 2, 3 ibtidaiyah, 1, 2, 3 sanawiyah, atau kita sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Nah kemudian antum pakainya buku dari Gontor. Silabus Gontor itu 1, 2, 3, 4 digabungkan jadi 1, kemudian dipecah menjadi 5.
Artinya antum belajar sampai jilid 5 sama dengan baru mempelajari nahwu hadits jilid 4. Itu pun separuh. 5-6-nya belum. Oke? Nah, sedangkan Al-Fahmu 1 ini isinya adalah dari nahwu hadits ibtidaiyah 1 2 3, Fahmu 2 isinya dari nahwu hadits sanawiyah 1 2 3. Itu ya gambarannya. Oke, targetnya yang pertama kita akan mempelajari kaidah nahwu dasar, mengi'rab dengan berbahasa Arab, kemudian baca teks tradisional dan juga memahami nahwu dengan cara pemahaman tanpa meninggalkan hafalan. Saya tidak melarang menghafal. Kalau yang biasanya menghafal silahkan. Tapi ya prioritas utamanya difahami lah, nggak usah dihafalkan. Kemudian nanti agar santri mampu mentransfer ilmu nahwu, baik santri ataupun guru. Karena banyak orang yang paham tetapi tidak dapat memahamkan. Bis pokoknya gitulah. Ustaz, i'rab itu gimana? Bis pokoknya gitulah gitu. Tanpa ngasih solusi. Nanti akan kita kasih tahu rumusnya meng-i'rab itu sangat mudah. Baik, materi Al-Fahmu 1 adalah kaidah dasar nahwu, i'rab dan baca teks tradisional, utawi iki-iku. Tapi mau dipakai atau enggak apa-apa, itu biasa dijawab. Ini dokumentasi tempat 1, 2, Depak, Sidoarjo, Pandeglang, Majalengka, Sumedang, Tasik, Bogor, Bandung, UIN, Sultan Mahmud Banten, Latan Salpa, Darussalam Tasik, Unida Gontor, Amanah Sidoarjo, Lamongan, Kendal, Cirebon, Tegal, dan seterusnya, Serpong, kemudian Lampung, Tazaka Batang, Raudatul Ulum Palembang, Aku Timur, Nganjuk, Bojonegoro, Lampung, Riau, Nimatullah Riau, Jambi, Sumedang, Al-Aqsa Blitar, Harapatul Quran Padang, Musirawas Utara, Bengkulu, Jawarul Falah, Jambi, Ciputat, Tasik, Kendal, dan Belajar 2 Bogor, dan seterusnya Darul Kolam 2 Tangerang, Kalimantan Selatan terakhir, Darul Istiqomah juga Kalimantan Selatan terakhir, Darul Amin Aceh, Darul Hijrah Al-Madaniyah Aceh, besok Mawaridus Salam, kemudian yang paling dekat Darul Kolam, Darul Syukur, dan selanjutnya. Tinggal ngasih fotonya nanti di sini tempat antum, ya. Oke. Informasi tadi kita sudah memberikan tes. Bisa nggak tesnya? Bisa nggak? Bisa nggak tesnya jawabnya? Nggak bisa ya? Sulit ya? Sulit karena belum belajar. Memang sengaja dikasih tes itu biar antum merasa bahwa diri kita memang masih bodoh, diri kita memang masih belum bisa. Nanti di akhir antum akan isi itu tanpa menghafal, langsung diisi, gitu. Maka pretest ini antum simpan sampai besok, nanti kemudian dilihat di akhir. Baik, ada pretestnya begitu ya, modelnya ya. Ini kemudian mabdinya ini apa? Yusan nggak bisa deh gitu. Terus tongkatku bahasa Arabnya apa? Al-asok kalau naik apa kalau pakai tongkat pramuka itu tongkat saya. Kalau kita bingung berarti kalau asok asi tongkatku asi ya padahal bukan gitu. Dua tangan saya bahasa Arabnya apa? Ya dari ternyata bukan. Nanti kita pelajari ya. Kemudian i'rab. Jadi i'rab al-madrasatu wasi'atun. Kayaknya i'rab itu sulit banget. Al-madrasatu mubtada'un marfu'un wa alamat rafi'i dhammatu zahiratun wa mufradun. Nanti i'rab dengan tanpa menghafal, insyaallah. Kemudian kedudukan lafaz Hasan. Hasan talibun dari mubtada. Huwa Hasan sebagai apa Hasan? Dhahaba Hasan, darabtu Hasan, Hasanuddin, qalamu Hasan, ila Hasan. Hasan semua, tetapi dia memiliki kedudukan yang berbeda. Nanti ini akan kita bahas bareng-bareng, insyaallah bisa. Ada suaranya. Tuh, Hasan talib, huwa Hasan dan seterusnya. Ada suaranya ya? Matiin aja suaranya. Pretest, i'rab kalimat berikut yang ciut talibuna ila buyutihim hum lam yata'allamu. Mau ada yang nyoba nggak i'rab ini? Gak usah ya, walaupun berhadiah. Saya nggak bawa buku kebetulan, karena udah bawa buku hanya sampel doang, 5 paket. Makanya konsekuensinya kita nggak pakai jas pada hari ini, karena naik pesawatnya nggak mau ke bagasi. Baik, ini nggak usah. Baik, langsung aja ya. Ini baru mulai. Qawaidul lughah al-arabiyyah pada dasarnya terbagi atas 2, yaitu belajar shorof dan nahwu. Shorof itu apa sih Ustaz? Shorof itu ilmu
tentang perubahan suatu kata. Contoh, ada lafaz nasoro, bisa berubah menjadi atau bisa melahirkan lafaz nasrun, nasirun, mansurun. Karena melahirkan, maka ilmu sorof namanya ibunya ilmu. Sedangkan kalau nahwu itu tentang hukum akhir dari suatu kata, ujungnya doang, an-inunnya doang. Ja'a rojulun, ro'a itu rojulan, marotu bi rojulin. Jadi an-inun gitu doang nahwu itu. Maka apa susahnya sih? Antum kalau bukan a ya i, kalau bukan i ya pasti u gitu kan? Gampang. Di materi fahmul kutub, memahami kitab paling tidak antum memiliki 3 dasar. Pertama, qawaid, kaidah, ilmu nahwu dan ilmu sorof tentunya. Kemudian mufradat, tidak kalah penting antum harus kaya akan kosakata. Contoh, ini ada kata, kira-kira dibacanya apa? Dibacanya apa? Ad-dinu atau ad-dainu, hutang. Makanya kita harus punya banyak kosakata. Bisa agama, bisa hutang. Dan tidak kalah penting adalah tatbik. Tatbik itu gini, kira-kira ini dibacanya apa ini? Anna Muhammadun karimun. Ternyata bukan. Ternyata Anna Muhammadun karimin. Oh Ustaz bisa. Annanya artinya merintih, Muhammad merintih, taknya kamu tasbih, seperti karimin, seperti kijang. Gitu ya. Ada tulisan begini. Ini kira-kira kita baca apa? An-nikahu. Oh, sama yang jomblo salah baca. An-nikahu santai. Itu yang jomblo-jomblo nggak nikah karena salah baca hadis. An-nikahu santai. Oh, berarti santai deh. Ya, maka jangan salah baca. Harusnya an-nikahu sunnati. Kita pergi ke Saudi Arabia. Kemarin saya dari Mesir 1 tahun yang lalu. Melihat di bandara ada tulisannya wailun, wailun likulli humazatin lumajah, celaka. Wailun celaka buat antum. Masya Allah, wailun celaka. Masa kita baru datang disambut dengan kata wailun celaka buat antum? Ternyata welcome. Jalan-jalan ke pasar ada tulisan Iskarif. Iskarif itu apa? Pas datang ternyata es krim. Ternyata es krim. Baik, ada tulisan begini. Kira-kira dulu waktu masih jadi santri, masih MTS nih, kelas 3, suruh baca kitab hebat amat. Ada tulisan begini. Karena saya nggak bisa baca, udah saya baca gini aja. Ya kataba, al-makataba, al-kataba. Gimana semuanya, karena saking nggak pahamnya gitu ya. Tapi kalau diajak belajar sorof, dia akan baca yaktub, katib, halal, maktab. Tapi nggak tahu ilmunya. Nah, tapi kalau belajar nahwu doang tanpa sorof, dia akan baca ujungnya doang. Yaktubu, tibul, tuban, ya. Makanya nahwu dan sorof harus berbarengan. Maka kalau belajar nahwu dan sorof, maka akan menjadi lengkap. Yaktubu katibun al-maktuba al-maktabi. Paham ya perbedaan antara nahwu dan sorof ya? Alhamdulillah kelas 1 kondusif nih. Tadi sudah nih. Tadinya sudah diancam. Bener loh. Bener, kalau memang nggak kondusif saya suruh keluar. Kemudian baru masuk ke 1. Bab 1 tentang kata. Kata itu dalam bahasa Indonesia al-kalimatu terbagi atas 3, isim, fi'il, huruf. Saya rasa kalau bahas saya lebih dalam, saya rasa habis waktunya. Saya rasa antum sudah tahu bahwa isim itu adalah kata benda, fi'il kata kerja, huruf adalah ya huruf. Gitu ya, sudah tahu ya. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf ya huruf. Contoh begini. Zahabat al-ummu ila suki. Zahabat itu pergi. Nah, ini adalah al-kalimah al-ula atau kata pertama. Dan zahabat ini adalah fi'il kebetulan. Al-ummu ila suki dan seterusnya. Itu kata kedua, kata ketiga, kata keempat. Nah, kumpulan ketika dikumpulkan zahabat al-ummu ila suki namanya al-jumlatu. Bahasa Indonesianya kalimat. Jadi
Kata bahasa Arabnya al-kalimatu, kalimat bahasa Arabnya al-jumlatu. Nah, kemudian zahabat al-ummu ila suki ini pertanyaannya, zahabat itu isim, fi'il apa huruf? Fi'il. Kenapa zahabat itu fi'il? Karena kata kerja artinya pergi. Al-ummu itu kenapa disebut isim? Karena kata benda, betul? Berarti kita tahu itu isim atau fi'il dari artinya, betul? Betul. Tapi kita juga bisa mengetahui mana isim, mana fi'il dengan cirinya. Oke? Nah, apa cirinya? Oke, kita bahas satu persatu. Isim, cirinya itu ada 6. Yang pertama bertanwin. Nah, bertanwin itu an, in, un. Contoh, kitabun, kitaban, kitabin. Ustadz, kalau isim ada tanwinnya, emang kalau fi'il nggak boleh ada tanwinnya? Maka kita bandingkan. Metode al-fahmu adalah metode perbandingan. Kita contohkan, coba. Pernah ada nggak nasorun yang surun? Pernah? Tidak pernah. Oh iya, saya ingatkan, nggak perlu menulis. Habis waktu antum dan antum nggak akan konsentrasi. Jadi nggak usah nulis, lihat fokus ke sini semuanya. Insya Allah nanti apa yang saya sampaikan semuanya ada di buku. Kalau beli, kalau enggak ya enggak tahu. Yang kedua, ciri isim itu berakhiran kasroh. Al-kitabi, qolamin, asyamsi, pokoknya kasroh berarti dia isim. Pertanyaannya, emang fi'il nggak pernah di kasroh, Ustaz? Coba. Nah, sorok yang suruh, doroba yang 1000, fatahah yang tahu. Ada yang di kasroh nggak? Tidak. Nah, nanti dasar ini akan pemahaman antum kepada nun wiqayah. Intinya fi'il tidak pernah dikasroh. Yang ketiga, yang namanya isim itu dikasih alif lam. Pokoknya ada alif lam berarti dia isim. Al-madrasah, al-fasl, at-taubah. Fi'il pernah nggak dikasih alif lam? Nggak pernah. An-nasara, al-fatah. Kemudian dimasuki huruf jar, bisaja'ah. Nggak mungkin fi'il dikasih huruf jar. Bi ta'alama, biang suruh, biang shi, bi dahaba, sawah. Nggak mungkin. Kemudian didahului huruf qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah. Ada 3, waw, ta, dan ba. Wallahi, Allahi, billahi. Setelah huruf qasam, isim di depannya itu kasroh. Wallahi, wal asri, wasyamsi, demi matahari, wal laili, demi malam, wa duha, demi waktu duha, wal asri, demi masa, yasin, wal qur'anil hakim. Berarti wawnya waw qasam, yasin, demi Quran yang hakim. Kemudian didahului huruf nida, ya Rasulullah. Nah, ada huruf nidanya. Nah, fi'il tidak mungkin dimasuki huruf nida. Yaitu ciri dari isim. Nah, sekarang Ustadz, kalau ada namanya isim isyarah itu kenapa disebut isim isyarah? Bukan huruf isyarah atau fi'il isyarah, ya kan? Nah, kita bertanya-tanya. Kamu nanya. Ternyata isim isyarah itu memiliki salah satu tanda atau ciri dari isim. Apa itu, Ustaz? Didahului huruf jar, didahului huruf qasam. Apa buktinya? Min hada, dimasuki huruf jar. Wa hadzal apa ini? Watini wasit waturi wa hadzal baladil amin, demi balad yang amin ini. Gitu kan? Berarti ini kemasukan huruf qasam, dimasukkan huruf jar. Maka isyarah disebut isim isyarah. Begitupun juga isim domir, memasukkan huruf jar. Apa buktinya? Min ka, berarti ka ini isim domir. Berarti ka ini adalah isim, bukan huruf domir disebutnya. Pakai logika, gitu ya. Oke. Selanjutnya, kalau tadi ciri isim, sekarang ciri fi'il. Ciri fi'il itu ada 4. Yang pertama didahului qad. Contoh, qad qamat as-shalah, fi'il. Berarti perbandingannya pernah nggak isim dikasih qad qalamun? Qad kitabun nggak pernah. Ciri kedua didahului saat habu, saya puluh, sa'amsi, sa'ajri dan sebagainya. Sa'astahim, sa'akul, sa'asrob. Nggak pernah fi'il isim dimasuki sama tabun nggak pernah. Kemudian didahului saufa,
Isim nggak pernah. Didahului ta'u tanis, jalasa, jalasat, qoro'at, qoro'at, katabat, katabat. Dimasuki huruf ta'u tanis, jadi diakhiri. Emang isim nggak bisa dimasuki ta'u tanis. Faslud jadi faslud. Kita pun jadi kita pun nggak pernah, gitu ya. Oke, selanjutnya ada 28 huruf hijaiyah. Ternyata dari 28 huruf hijaiyah hanya 8 yang bermakna. Ini yang warna apa ini? Coklat kuning. Yang coklat ini namanya ma'ani, namanya huruf ma'ani, huruf yang bermakna. A, apakah, B, huruf jar, bisa huruf kosam, ta, huruf kosam, sa, huruf tanis, fa, maka, ka, seperti lam, pemilik, waw itu banyak. Bisa waw atau, bisa waw kosam, bisa waw ma'iyah, bisa waw istinaf dan sebagainya. Ya, sisanya berarti mabani, tidak bermakna. Ini hanya pengenalan saja. Oke, selanjutnya apa kategori huruf Ustaz? Ya banyak. Ada huruf ma'ani, huruf jar, huruf nasab, huruf jazm, istifham, qasam dan seterusnya. Pokoknya huruf-huruf yang ada. Selanjutnya masuk bab 2. Kita sampai bab 3 kalau nggak salah. Bab 2. Isim dari segi jenisnya ternyata ada 2, yaitu mudzakkar dan muannas. Saya rasa kamu sudah tahu ya mudzakkar muannas. Mudzakarnya itu dan muannasnya terbagi 2, hakiki dan majazi. Sederhananya, hakiki itu berjenis kelamin. Jadi kalau mudzakkar hakiki berarti hakiki ini berjenis kelamin laki-laki. Contohnya apa? Tilmidun, siswa. Berarti laki-laki. Dikun, mau mana dikun? Apa dikun? Jangan ayam jago. Kan laki-laki. Kalau ayam perempuan udah jajah, ya. Jadi laki-laki. Kalau majazi berarti dia cirinya tidak bertamarbutoh, baitun, kitabun, qolamun, faslun, gitu ya. Gitu. Tapi ada pengecualian warna merah. Walaupun bertamarbutoh, tapi dia masuk kategori mudzakkar. Apa contohnya? Usamah, Tolhah, Muawiyah, Hurairah. Betul? Betul. Antum belajar SKI, sejarah kebudayaan Islam di Khulasatul Yakin sama ada kata-kata Muawiyah. Dulu waktu saya berpikir, hebat amat Muawiyah pakai kerudung naik kuda perang. Ternyata Muawiyah itu laki-laki. Gitu ya. Nah, makanya jangan salah. Yang kedua, muannas juga terbagi 2, hakiki dan majazi. Hakiki itu berarti berjenis kelamin perempuan, tilmidah, ustazah. Kalau majazi cirinya bertamarbutoh. Dia tidak berjenis kelamin, tidak hidup, tapi cirinya bertamarbutoh. Tolasa, madrasah, qurrasa, saburoh dan sebagainya. Tapi ada tidak bertamarbutoh tapi masuk kategori muannas. Contohnya ummun, ibu. Murdiun, apa murdiun? Orang yang menyusui. Laki-laki perempuan? Perempuan. Haidun, orang yang haid. Laki-laki perempuan? Perempuan. Gitu ya. Kemudian apa saja Ustaz yang termasuk isim muannas? Nih, isim muannas itu pertama diakhiri tamarbutoh, madrasah dan sebagainya, berjenis perempuan. Maryam, Zainab, Sally, Siti. Apa itu pokoknya mah? Pokoknya Siti Migrofa, Siti Dangun, kalau ada. Isim khusus perempuan, ummun, murdiun, haidun. Nama negara atau kota? Indonesia, Jakarta, Mesir, Aceh, Hadihi, Aceh. Bukan Hada Aceh, Hadihi, Aceh. Anggota badan yang berpasangan, contohnya Ainun dan Yadun. Saya nulis pakai apa? Panitia. Ada papan tulisnya nggak ada spidolnya, ada spidolnya. Dikantongin. Aduh, Hada. Hot. Tabat yadani abi lahabin wa tabba. Tabat yadani abi lahabin wa tabba. Apa tabat? Celaka. Berarti dia muannas. Berarti dua tangan ini tabat celaka. Celaka dua tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan celaka
mudzakkar kembalinya kepada Abu Lahab. Kalau ini tabbat kembalinya kepada yadun, gitu ya. Tabbat yadani Abi Lahab. Ketika jadi mudhof nunnya hilang, maka jadilah tabbat yada. Nanti ini akan kita pelajari. Kemudian diakhiri alif maksurah, jamak taksir dulu. Jamak taksir, utubun, firaqun, fusulun. Kemudian diakhiri alif maksurah, sugro sama alif mamdudah. Kemudian huruf, maka kita sebut ta'ud mutaharrikatun. Inna wa akhwatu ha. Itu ya. Al alif al maksurah tu ada tamar butuhnya. Ada juga tanpa tanda khusus. Diketahui dari kasratul mutola'ah. Darun, hadhi darun. Syamsun, idza syamsu kuwirat, berarti muannas. Dunia, hadhi dunia. Nafsun juga muannas, ya ayyatuhan nafsu al mutmainnah. Al mutmainnah itu ada tamar butuhnya, berarti muannas. Dari mana tahunya? Dari kasratul mutola'ah. Banyak lainnya. Untuk lengkapnya beberapa kata yang model begitu ada di buku. Kemudian Ustaz apa aja? Ya baca buku lah. Kan belum punya bukunya, ya belilah. Dari segi kejelasannya, isim terbagi dua, nakirah dan ma'rifah. Nah, buku Al-Fahmu ini dibuat sistematis. Nanti antum tidak akan temukan pernyataan ini di kitab Nahwadi, Jurumiyah, Alfiyah sekalipun. Begini. Dalam keadaan nakiroh itu tidak beralif lam, tapi dia bertanwin, kitabun. Kalau ma'rifah, contohnya al-kitabu. Jadi sederhananya, dasarnya ma'rifah itu beralif lam, nakiroh itu tidak beralif lam. Oke. Kemudian juga idofah, kitabu ustadin, kitabul ustadin. Dia bedanya, kalau ini nggak pakai alif lam, kalau ini pakai alif lam. Yang lainnya, tapi ma'rifah itu nggak mesti beralif lam. Ada juga nggak beralif lam, tapi masuk kategori ma'rifah. Apa itu? Isim alam, nama orang, nama kota. Contohnya Muhammad, Ali, Umar, Mesir, Makkah, Jakarta, Aceh. Itu masuk kategori ma'rifah. Atau isim domir, huwa, huma, hum, dia, huma, dan seterusnya. Isim isyarah, hadza, hadihi. Isim mausul, alladzi, allati, dan sebagainya. Dan isim munada maksud. Nanti akan kita bahas di bab munada. Ustaz, buat apa sih belajar nakirah dan ma'rifah? Nah, tapi ingat nih, kitabun al-kitabu, tapi nggak boleh al-kitabun, karena alif lam tidak boleh ketemu sama tanwin. Tanwin beranwin haram sampai hari kiamat, tidak pernah terjadi. Jangan sampai kita nulis al-kitabun. Ini biasanya kelas 1 nih, makanya kita sampaikan, gitu ya. Oke, Ustaz, buat apa tujuannya belajar nakirah dan ma'rifah? Begini, al-kitabu jamilun. Ini mubtada khobar. Walaupun nanti kita belum belajar. Nanti kita akan bilang ini mubtada, dan mubtada itu ma'rifah beralif lam. Yang namanya khobar itu nakirah, tidak beralif lam. Gitu ya? Saya ulangi, berarti dasarnya ma'rifah itu apa? Beralif lam. Nakirah tidak beralif lam. Walaupun ada yang lainnya, tapi paling nggak itu dasar. Baik. Dari segi perubahannya, ternyata isim itu ada dua, yaitu mu'rab dan mabni. Perlu difahami dulu apa sih Ustaz mu'rab, apa sih mabni. Lihat, pokoknya semuanya, karena kita audio visual, antum lihat yang berwarna merah. Dalam keadaan rofa, al-kitabu jamilun, fatahtul kitabah, alal kitabi. Loh. Kok lafaz al-kitab berubah menjadi al-kitabu, al-kitabah, al-kitabi. Nah, karena berubah inilah disebut mu'rab. Jadi isim mu'rab adalah isim yang berubah. Bandingkan dengan yang sampingnya. Hadza jamilun, fatahtu hadza, ala hadza. Apakah mentang-mentang karena ada ala kemudian hadzanya berubah menjadi ala hadi? Tidak. Ternyata hadzanya tetap. Maka disebut isim mabni. Kesimpulannya, isim mu'rab itu apa? Berubah. Mabni itu apa? Tetap. Ingat ya, mu'rab berubah, mabni tetap. Oke, selanjutnya perubahan atau i'rab dalam sebuah kalimat terbagi atas 4 i'rab itu.
jazm. Rofa, nasab, jar dan jazm. Rofa, sesuatu yang dirofakan namanya marfu. Nasab, mansub, jar, majrur, jazm, majrur. Rofa ciri dasarnya dhammah. Nasab ciri dasarnya fathah. Jar ciri dasarnya kasrah. Jazm ciri dasarnya sukun. Saya ulangi. Coba, saya nggak nyuruh hafal, tapi ingat. Kok 4 doang kok, masa nggak konsentrasi? Coba sambil diingat, nggak usah dihafalkan. Rofa, dhammah. Nasab, fathah. Jar, kasrah. Jazm, sukun. Nasab, rofa. Jazm, jar, rofa. Coba apa latihan, nggak usah melihat begitu. Kalau supaya bisa. Rofa, nasab, jazm, jar. Sekarang dibalik. Dhammah belum pertanyaannya. Dhammah adalah ciri dasar dari rofa. Fathah adalah ciri dasar dari rof. Sukun adalah ciri dasar dari jazm. Kasroh adalah ciri dasar dari jar. Hafal ya, ingat ya. Selanjutnya isim dan fi'il bisa berubah kalau dalam kedudukan tertentu dan ada amil yang mengikutinya. Contoh dalam keadaan dan contoh isim kan kitabun ya, buku ya. Lihat, oh Ustadz kalau kitabun berarti dalam keadaan rofa. Al-kitabu dalam keadaan nasab, al-kitab. Ba dalam keadaan jar, al-kitab. Bi dalam keadaan jazm, al-kitab. Kok pernah dengar nggak al-kitabu? Pernah. Al-kitabah? Pernah. Al-kitabi? Pernah. Al-kitab? Tidak. Maka di dalam isim adanya i'rab rofa, nasab dan jar. Oke? Sekarang fi'il, tata kerja. Kita ambil yang suruh. Berarti dalam keadaan rofa yang suruh, nasab yang surah, jar yang suri, jazm yang sur. Saya tanya, pernah dengar yang suruh? Ada yang surah? Yang suri? Tidak pernah. Ingat, fi'il tidak boleh di kasrah. Kemudian jazm lam yang sur. Maka intinya di dalam isim ada i'rab apa? Rofa, nasab, jar. Di dalam fi'il adanya i'rab rofa, nasab, jazm. Ada yang belajar jurumiyah di sini? Ada yang pernah belajar jurumiyah di sini? Al-i'rab wa taghyirul awaqil, al-i'rab wa taghyirul awaqil kalim min ikhtilafil awaqil dahilati 'alaiha lafdhun aw taqdirun wa asamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Walil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Apa itu maksudnya? Ternyata maksud gini, walil asma'i min dzalika, isim itu adanya rafa, nasab, khafd. Khafd itu jar. Rafa, nasab, khafd. Wala jazma fiha, tidak ada jazm. Walil af'ali untuk fi'il ar-raf'u wa nasbu wal jazmu. Rafa, nasab, jazm. Wala khafdu fiha. Ini maksud dari jurumiyah. Jangan sampai antum menghafal jurumiyah, menghafal aja tapi nggak paham. Gitu, buat apa? Gitu, ya. Maka harus dipahami. Baik, selanjutnya ingat, kita ini belajar ini bertahap. Tek, 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 tek. Antum ngelamun sedikit, hilang semuanya. Ya, maka harus fokus. Pahami, jumlah atau kalimat terbagi atas dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Gampang memudahkannya gini, kalau isem itu jumlah ismiyah itu berarti diawali isim. Tadi kita sudah belajar mana isim atau fi'il. Diawali isim dan tersusun atas mubtada khobar. Kita praktekkan. Al-kitabu jamilun, dia warna merah. Diawali lafaz al-kitab. Kitab ini isim apa fi'il? Kalau diawali isim berarti jumlah ismiyah. Kalau
fi'liyah diawali fi'il dan tersusun atas fi'il fa'il. Lihat lafaz qala, berbicara. Berbicara itu isim apa fi'il? Fi'il. Berarti jumlah fi'liyah. Berarti tersusun atas fi'il dan fa'il. Teman-teman guru dimohon untuk memperhatikan metode yang saya berikan, karena At-Thariqah Ahamu Minal Mada, wabil khusus yang ngajar nahwu ya. Nanti slide ini akan kita simpan, saya udah kirim ke Ustaz Asep dan Asep Sogir, ini Asep Kabir. Kabir jismumu, lagi buah asya. Ustaz itu adik kelasnya Ustaz Asep. Dia lebih tua. Itu maksudnya marhalahnya duluan lulus di gontornya gitu. Ustaz terakhir. Qala al-ustadu, qala diawali fi'il berarti jumlah fi'liyah, berarti tersusun atas fi'il fa'il. Nah, tuh ya. Sekarang materi ini harus benar-benar paham. Contoh isim dalam keadaan marfu. Balik lagi kayak tadi, caranya begini teman-teman ya, ajar nahwu. Al-kitabu jamilun diawali isim apa fi'il? Isim. Berarti jumlah ismiyah. Berarti tersusun atas mubtada khobar. Lihat mubtada harokat akhirnya apa? Doma. Masih ingat gak? Doma itu ciri dasar dari apa? Khobar. Maka mubtada i'rabnya marfu. Sekarang lihat khobar harokat akhirnya apa? Doma. Doma adalah ciri dasar dari apa? Marfu. Berarti khobar i'rabnya marfu. Ustaz, ini kan doma, kalau ini doma tendok? Enggak. Dalam ilmu nahwu ini doma, ini doma. Jangan dikatakan doma kain, tapi doma. Gitu ya. Nanti akan ada penjelasannya. Mubtada marfu, khobar marfu. Dua rumusnya, ingat tuh ya. Mubtada marfu, khobar marfu. Dua. Sekarang lanjut. Qala al-ustadu diawali isim apa fi'il? Berarti jumlah fi'liyah. Berarti tersusun atas fi'il fa'il. Qala harokat akhirnya apa? Fathah. Fathah adalah ciri dasar dari nasab. Berarti adalah warna merah. Kenapa Ustaz begini? Antum pernah ne'rob enggak? Qala atau dahaba fi'lun madin mabniyun ala fathi. Yang namanya mabni itu apa? Tetap tidak berubah. Jadi kalau suatu kata itu mabni, dia tidak disebut marfu, mansub, majrur, majzum, tidak. Kalau mu'rab berubah, baru dia disebut marfu, mansub, majrur, majzum. Karena qala adalah fi'il mabni, maka tidak kita sebut dia sebagai marfu, mansub, majrur, majzum. Gitu ya. Jadi jangan sampai antum menganggapnya qala, berarti mansubun. Gitu, awas, hati-hati. Makanya saya katakan ini pengalaman saya ngajar dan belajar. Kok begini? Nah, ini saya sampaikan dalam sebuah buku. Insya Allah ada penjelasannya. Al-ustadu fa'il harokat akhirnya doma. Doma adalah ciri dasar dari rofa. Maka fa'il i'rabnya marfu. Sudah 3, diulangi jangan sampai ketinggalan. Mubtada marfu, khobar fa'il. Selanjutnya doma ini disebut doma. Fathah asroh. Boleh al-kitabu pakai alif lam tanpa tanwin, atau pakai tanwin nggak pakai alif lam. Tapi jangan sekali-kali al-kitabun. Boleh qala al-ustadu atau boleh qala ustadun. Itu ya. Boleh makrifah, boleh nakirah. Selanjutnya contoh isim dalam keadaan mansub. Qara'a al-abu al-kitaba. Ini kayak tadi fi'il madi mabniyun, berarti enggak kita bahas. Kemudian al-abu fa'il, ini disebut apa? I'rabnya apa? Marfu. Nah, Bapak membaca apa? Buku. Nah, ini namanya maf'ulun bih. Saya rasa antum sudah tahu maf'ul bih adalah objek, sesuatu yang dikenai sasaran. Contoh, Bapak membaca buku. Apa yang dibaca? Buku. Berarti maf'ul bihnya buku. Saya menginjak lantai. Mana maf'ul bihnya?
ciri dasar dari nasab, maka maf'ul bih i'rabnya mansub. Sudah berapa itu? 4. Oke, 4 ya. Maf'ul bih i'rabnya mansub. Selanjutnya adalah lafaz darabtu al-maktabah. Saya memukul meja. Mana maf'ul bihnya? Al-maktabah. Fatahu al-baba. Ada 3 orang laki-laki membuka pintu. Fatahu, mereka membuka pintu. Mana maf'ul bihnya? Al-baba. Fataha huwa, fataha si fulan, an-nafidata, jendela. Mana maf'ul bihnya? An-nafidata. Tuh, makanya dia fathah maf'ulun bih mansub. Oke, paham ya? Pelan nanti ketemu. Selanjutnya contoh isi dalam keadaan majrur. Minal masjidi. Min adalah huruf jar, dan yang namanya huruf itu semuanya mabni. Maka sekali lagi ini nggak kita sebut sebagai marfu mansub majrur, enggak. Nah, setelah huruf jar namanya isim majrur. Kenapa disebut isim majrur, Ustaz? Ingat, yang dimasuki huruf jar itu isim, nggak ada fi'il dimasuki huruf jar, nggak ada min yang suruh ila yadhabu, nggak ada, itu ya. Makanya huruf jar, setelah huruf jar disebut ismun majrur. Harokat akhirnya kasroh. Kasroh adalah ciri dasar dari jar. Maka ismun majrurun i'rabnya majrur. Ismun majrurun i'rabnya majrur. Sudah berapa? 5. Saya ulangi. Mubtada, khobar, fa'il, maf'ulun bih, isim majrur. Selanjutnya ada 2 kata atau lebih isim 2 kata atau lebih, tapi memiliki satu makna, namanya idofah. Ini hanya pengenalan, nanti penjabarannya pajak. Masuk tadi kayak tabat tiadani tadi. Babul fasli, pintu kelas. Ini apa namanya? Darul hijrati, darus salami, darul amini, miftahul jannati, mudirul mahadi. Itu namanya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf tidak kita sebut marfu mansub majrur, tergantung dengan kata sebelumnya. Nanti kita pelajari. Tapi lihat mudhaf ilaih, harokat akhirnya kasroh. Kasroh adalah ciri dasar dari jar. Majrur berarti mudhaf ilaih i'rabnya majrur. Mudhaf ilaih i'rabnya majrur. Sudah berapa? 6. Sekarang kita praktekkan. Diulangi. Mubtada, khobar, fa'il, maf'ulun bih, isim majrur, mudhaf ilaih. Kalau ada yang belum paham, tanyakan diri sendiri. Kok yang lain bisa, saya diem aja? Itu ya berarti harus konsentrasi lagi. Oke? Berarti sesuatu yang marfu itu, kalau dia jadi mubtada, kalau dia jadi khobar, kalau dia jadi fa'il, kalau mansub itu, kalau dia jadi maf'ul bih, kalau majrur itu, kalau jadi isim majrur, kalau jadi mudhaf ilaih, NB. Masih ada kedudukan lainnya. Yang mansub itu bukan hanya maf'ul bih. Makanya untuk dalam penyebutan contoh, daraba Muhammadun al-maktabah. Al-maktabah jadi apa? Maf'ul. Salah, jangan bilang maf'ul, tapi maf'ul bih. Karena maf'ul itu banyak. Maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah. Ada 5. Dan nanti akan kita pelajari tanpa dihafal. Tapi itu besok. Ya. Oke, selanjutnya isim yang berubah, isim yang mu'rab. Mu'rab itu apa? Berubah. Mu'rab itu apa? Berubah. Saya ingatkan, ini adalah materi pamungkas al-fahmu. Banyak orang yang paham nahwu, saya sampaikan metode ini tercengang. Hah? Kok begitu doang? Kok kita gak kepikir? Anak SD pun bisa. Kalau nggak percaya, kita buktikan. Isim yang mu'rab itu ada 9. Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar, jamak muannats, jamak taksir, alas marofah, maksur, manqus, dan isim ghairul munsharif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan makna satu. Saya rasa antum sudah tahu.
Mudzakkar dan muannasnya contohnya al-kitabu, al-kitab, al-kitabi. Kalau muannas al-madrasatu, al-madrasati. Rofa, nasab dan jernya. Dalam keadaan rofa al-kitabu, nasab al-kitaba, jar al-kitabi. Oke? Jadi berubah. Nah, karena namanya isim yang mu'rab. Pertanyaannya, Ustadz biasanya saya ngerokan gini Ustadz. Al-kitabu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun wa alamatunya itu bingung amat sih Ustaz, dari mana sih taunya? Oh, itu dari kaidah nahwadi. Sekarang sudah bukan saatnya melihat kaidah nahwadi lagi, tetapi pakai logika. Begini logikanya. Untuk menentukan alamat suatu ciri isim adalah melihat perbandingannya. Maka metode al-fahmu ini adalah metode perbandingan. Masya Allah, Yai, Buya, saya pelatihan malam ini merasa nyantai. Saya diingatkan sama Ustaz Ritonga. Tadi di pelatihan Darul Amin itu saya terlalu cepat. Karena memang saya dikasih waktu mulainya 9:30. Akhirnya saya harus menghabiskan materi soalnya cepat. Akhirnya banyak yang nggak paham. Maka alhamdulillah di sini kondusif nih. Betul saya katakan itu kondusif karena memang orangnya juga nggak terlalu banyak. Di Darul Amin kan banyak itu kemarin itu. Tapi kalau nggak kondusif ketika malam, kalau pagi kondusif. Ya mungkin pas ngantuk-ngantuk selesai akhirnya sampai jam 11 lewat begitu. Dari sini alhamdulillah tadi jam 9 kurang sudah mulai. Jadi saya minta pertahankan keadaan gini ya. Oke. Selanjutnya saya ulangi. Sebutannya di akhir aja tapi. Sudah begini saja antum kalau saya tanya antum sudah berapa banyak ilmu? Banyak kan? Banyak. Besok akan lebih banyak lagi. Ya, yang mungkin tidak antum dapatkan di kelas. Gini, untuk menentukan ciri adalah membedakan. Maka al-fahmu adalah metode perbandingan. Al-kitabu, al-kitabu, al-kitabi. Pertanyaannya gini, apa yang membedakan? Harokatnya, apa hurufnya? Tuh, kitabu, kitabah, kitabi. Yang beda apanya? Sama-sama ba, tapi harokatnya beda. Berarti yang membedakan harokat. Apa ini harokatnya? Doma, fathah, kasroh. Ya udah itu yang berarti jadi ciri. Berarti isim mufrad alamat rofahnya doma. Pertanyaan saya selanjutnya, antum yang nggak buta, domahnya ini kelihatan nggak? Kelihatan. Maka zohiratun. Maka kalau antum ngirob wa alamatur rofi domatun zohiratun, ini maksudnya, gitu ya. Maka nanti setelah ini ngirob dengan pemahaman, nggak usah dihafal. Alamat kasrohnya apa? Fathah. Kelihatan? Berarti fathatun zohiratun. Alamat jernya apa? Kasroh. Kelihatan? Kasrotun zohiratun. Perlu saya sampaikan, rofa itu ciri dasarnya apa? Doma, nasab, fathah, jar, kasroh. Ini sama nggak? Sesuai nggak? Doma, doma, fathah, fathah, kasroh, kasroh. Sama ya? Sama. Makanya kalau sama nggak ada masalah, maka zohirah. Contoh al-madrasah wasi'atun. Al-madrasah ini awalnya sih juga isinya berarti mubtada khobar. Kalau mubtada itu kan marfu. Berarti kalau marfu al-madrasatu, madrasatu ya. Al-madrasatu wasi'atun. Fatahtu al-kitab. Saya buka buku kok fatahtu fi'il fa'il al-kitab maf'ulun bih. Yang namanya maf'ulun bih langsung berarti fatahtu al-kitab. Nah, ilal madrasah nah gampang. Selanjutnya antum harus tahu perubahannya. Isim mufrad itu bisa berubah-ubah. Lihat perubahannya. Dalam keadaan rofa al-baitu. Lanjut, nasabnya berarti al, jar, al. Terus sekarang tambah alif lam. Baitun, al-madrasatu, faslun. Ya. Saya mencoba menghemat suara ya. Makanya yang jawab antum itu ya, jangan saya semuanya full nanti 7 jam sampai besok. Kesimpulannya apa? Doma, fathah, kasroh alamatnya. Oke. Sekarang yang kedua, isim murab yang kedua, isim musanna, dia berubah. Lihat dalam keadaan rofa
al-kitabaini. Ambil salah satu contoh saja mudzakkar. Cirinya apa Ustadz? Lihat perbedaannya. Harokat apa hurufnya? Harokat apa hurufnya? Huruf. Apa hurufnya? Alif, iya, iya. Maka itu yang jadi ciri. Berarti isim musanna alamat rofanya alif. Loh. Kok alif Ustadz? Kan yang namanya rofa itu doma. Maka antum pernah dengar nggak kata niyabatan, pengganti? Pernah? Nah, maka ini alamat rofanya adalah alif, tapi pengganti dari doma. Jadi dasarnya, maka al-alifu niyabatan anid doma. Boleh ini dipakai, boleh juga tidak, tapi biar lengkap dipakai. Itu ya. Alamat nasabnya apa? Iya, sesuai dengan ciri dasar? Tidak, berarti niyabatan anil B fathah, niyabatan anil fathah. Sekarang alamat jarnya apa? Iya, sesuai dengan ciri dasar? Tidak, berarti iya niyabatan kasroti. Paham? Itu niyabatan kalau nggak sesuai dengan ciri dasar. Al-madrasataini wasi'atani fatahtu al-kitabaini ilal madrasataini. Saya rasa ini antum sudah tahu perubahannya. Muslimani muslimin muslimaini, walidani walidaini, saburotani saburotaini. Kesimpulannya apa? Alif, ya. Oke. Selanjutnya jamak terbagi 3. Jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Jamak mudzakkar itu yang begini, ujungnya wawu nun ya nun. Contoh al-muslimu menjadi al-muslimuna, al-muslimina. Pokoknya yang begitulah jamak mudzakkar salim ya, sederhananya. Kalau jamak muannas salim itu yang ujungnya alif ta. Contoh al-muslimatu jadi al-muslimatu, as-saburatu, apalagi at-tallasatu, ya, dan sebagainya. Kemudian kalau jamak taksir, jamak yang pecah, tidak beraturan. Qalamun jadi aqlam, faslun jadi usul, apalagi madrasatun jadi madaris, dalmun jadi duluan, duluan, hilaun. Itu ya, banyak yang begitu. Tembok, jidarun, judron, jauh ya, makanya jauh, namanya juga jauh, namanya juga jamak taksir. Dari mana tahunya? Min asrotil, bi asrotil, mutolaah, banyak membaca. Sekarang kita bahas satu persatu jamak mudzakkar. Belum ngegas lagi. Al-mu'minun, gak apa-apa. Al-mu'minun, al-mu'minin. Dia perubahannya. Al-muslimun, al-muslimin, al-muslimin. Lagi-lagi kayak tadi. Kalau antum tadi sudah paham, ini gampang semuanya. Makanya fokus. Perbedaannya apa? Wawu, iya. Berarti jamak mudzakkar salim alamat rofanya wawu. Sesuai dengan ciri dasar? Tidak. Tadi apa kalau nggak sesuai dengan ciri dasar? Niyabatan anid domati. Ustaz, kan ini sama Ustaz bentuknya. Iya, bentuknya sama Bu Bono. Tapi kalau ini doma, kalau ini wow, gitu sama-sama gitu ya. Jangan terkecoh. Alamat nasabnya? Iya. Sesuai? Tidak. Berarti niyabatan anil fathah. Alamat jirnya? Ya, pengganti niyabatan anil asrati, gitu ya. Al-muslimuna dhahabu nasartul muslimina minal muslimin. Gampang. Perubahannya gampang. Muslimun, muslimin. Musyrikun, syahidun, mumtazun. Nah, kesimpulannya
minal kafirati majrur. Perubahannya al-muslimatu nggak pakai alif lam. Mu'minatun as-sabiratu sholihatun. Kesimpulannya doma kasroh kasroh, gampang ya. Makanya saya bilang anak SD juga bisa sebenarnya. Jamak taksir itu ada dua, munsorif dan ghairu munsorif. Ini kita hanya bahas yang munsorif saja. Kutubun, kutuban, kutubin, intinya ini sama dengan isim mufrad. Yang membedakan adalah harokatnya, doma, fathah, kasroh. Berarti jamak taksir alamat rofanya domatun, dhahiratun, fathatun, dhahiratun, kasratun, dhahiratun. Sama dengan isim mufrad. Al-kutubu jamilatun. Yang namanya jamak itu mu'annas, makanya jamilatun bukan jamilun. Ini adalah jamak taksir. Tadi sudah dibahas, yang termasuk isim mu'annas adalah jamak taksir. Fatahtu al-kutuba minal kutubi. Perubahannya aklamun, laman, amin, buyutu, ti, al-buyuta, al-buyuti, usulun, lan, rin, abwabun, ban, bin. Nah, cirinya apa? Doma, fathah, kasroh. Nah, sekarang al-asmaul khomsah. Al-asmaul khomsah itu berarti isim yang 5. Ada 5 kata yang perlakuannya khusus, yaitu abun, wa akhun, wa hamu, wa fuadu. Lihat perubahannya dalam keadaan rofa: abuka, abuka, abaka, abika, abu, aba, abi, aku, akho, akhi, hamu, hama, hami, fufa, fi, dudadi. Kita ambil contoh satu saja: abuka, abaka, abika. Yang membedakan harokatnya apa, hurufnya? Huruf apa itu? Wawu, alif, iya. Jawabannya sudah ada di warna merah. Wawu, alif, iya. Berarti al asmaul khomsah alamat rofanya wawu. Sesuai? 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 Tidak. Berarti niabatan alif doma. Alamat nasabnya alif. Sesuai? Niabatan alif fathati. Alamat jarnya iya. Sesuai? Tidak. Berarti niabatan alif asroti. Tapi boleh saja nyebut al asmaul khomsah alamat rofanya wawu, nasabnya alif, jarnya iya, dengan tanpa menggunakan kata yang di bawah ini, sah-sah saja. So, kemudian mubtada: abuka, abaka atau abika? Abuka. Nazartu abaka min abika. NB. Kata tersebut digunakan dalam keadaan idofah. Idofah itu mudhof ilaih. Abuka, Abu Bakrin, Abu Hurairah. Jangan ditambahin Abu Gosok. Abuka, Abu Bakrin, Abu Hurairah. Mudhof, mudhof ilaih. Mudhof, mudhof ilaih. Mudhof, mudhof ilaih. Mudhof, mudhof ilaih. Jadi kalau abunnya itu berdiri sendiri, bapak abun gitu, maka dia tidak disebut sebagai al asmaul khomsah. Dia harus jadi mudhof, mudhof ilaih. Abu, abu, gitu. Terus apa lagi? Dan tanpa yang mutakalim. Kemudian tesnya rofa: Abu Bakrin, nasabnya Aba Bakrin, Abi Bakrin. Aku muslimin, akho muslimin, akhi muslimin. Kamu Muhammadin, hama Muhammadin, hami Muhammadin. Futiflin, fatiflin, fitiflin. Dul jalali, dal jalali, dil jalali. Makanya di dalam Al-Quran antum sering kok ada dul jalali wal
ikram, ada Dzal Jalali wal Ikram, ada Dzil Jalali wal Ikram, ya kan? Ternyata ini. Kesimpulan cirinya apa? Wawu, alif, ya, abu, aba, abi. Oke. Kemudian itu sudah berapa tadi? Sudah 5 ya. Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, al asmaul khamsah sudah 6. Berarti 3 lagi. Gini, sebelum ke sana kita akan membagi isim dari segi huruf akhirnya. Terbagi atas 2. Yang pertama sahih akhir, yang kedua ghair sahih akhir. Sahih akhir itu berarti huruf terakhirnya huruf sahih. Huruf sahih itu bukan huruf ilah. Huruf ilah itu ada 3, alif, waw, iya. Oh, berarti kalau huruf sahih akhir, kata sahih akhir, berarti dia ujungnya bukan alif, waw, iya. Oh, bu, tu, mu, du. Berarti ini namanya sahih. Nah, sedangkan ghairu sahih akhir itu berarti diakhiri harful illah. Ada 3, maksur, manfus, sama mamdud. Maksur itu apa sih Ustaz? Maksur itu adalah apabila suatu kata diakhiri alif maksuroh. Alif maksuroh memiliki 2 bentuk. Bisa begini, bisa panjang. Itu ya. Apa contohnya? Al-huda, al-asom. Jadi bisa bentuknya begini, bisa bentuknya begini. Jadi walaupun bentuknya begini, ini bukan huruf iya. Ini namanya alif. Ustaz, kenapa tulisannya harus alifnya beda? Kalau ini mah begini, kalau ini mah begini. Kenapa beda? Karena dari soalnya, oh, habis lah itu kayak gitu. Jawabannya ada di Fahmu 2. Iya loh, biar beli buku Fahmu 2-nya. Nah, saya kasih tahu bocoran. Jadi sebuah tulisan itu berbeda karena untuk memberitahu asal alifnya. Kalau seandainya al-huda dengan bentuk iya tanpa titik, berarti kalau kita buat menjadi musanna menjadi al-hudayani, asalnya iya. Tapi kalau al-aso bentuknya alif lurus, berarti asalnya adalah wawu. Jadi alif itu bisa dari iya, bisa dari wawu. Berarti kalau kita ubah menjadi musanna menjadi, kalau 2 tongkat berarti al-asowani, 2 tongkat. Paham ya? Berarti kalau al-fatah pemuda, tulisannya pakai iya begini. Berarti kalau diubah menjadi musanna fatayani, bukan fatawani. Itu ya. Nah, jadi ternyata ya Allah, ahli nuhak itu sampai menggambarkan begini. Itu ya. Maka bersyukur sama ahli nuhak. Kalau saya cuma membuat trik-trik khusus saja, ya. Kemudian mangkus. Ada yang namanya angkus di sini. Mangkus, biar antum ingat aja. Mangkus itu adalah apabila ada iya sukun sebelumnya kasroh. Iya sukun sebelumnya kasroh. Contohnya al-hadi, al-qadi, ar-rami, al-mashi, al-jari, dan seterusnya. Gitu ya. Itu namanya mangkus. Saya ulangi, mangkus itu gimana? Iya sukun sebelumnya kasroh. Kalau yang diakhiri alif maksroh namanya isim maksur. Yang ketiga isim mamdud. Isim mamdud itu apabila diakhiri alif dan hamzah. Contohnya ru'asa'u, sohra'u. Tapi isim mamdud nggak kita bahas. Nah, fokusnya kita akan membahas maksur dan mamkus. Maksur dan mamkus. Oke. Kemudian ternyata dalam sebuah penulisan ada yang diberi titik dan ada yang tidak. Kodok. Ini nih alif, jangan dikasih titik. Kodok, Roma, ala, ila, mustasfa ini alif. Makanya jangan dikasih titik. Kalau dikasih titik apabila bunyi i-nya, ya'di, al-qadi, yarmi, romi, fi, gitu.
gitu ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas bahwa Zohiro is the contrary from Muqaddarah. Zohiro is the contrary from Muqaddarah. Zohiro adalah kebalikan dari Muqaddarah. Diddun min Muqaddarah. Sekarang saya akan kasih logika. Kalau antum ngantuk berdiri, ya, jangan sampai kelewatan nih metode ini. Gini, mufrad, maksur, dan manqus. Kita contohkan mufrad dulu dalam keadaan rofa, nasab, dan jer. Al-kitabu jamilun, al-kitiltul kitaba minal kitabi. Lihat yang warna merahnya. Masih ingat gak isi mufrad alamat rofanya apa al-kitabu nih? Apa? Alamat rofanya domatun. Kelihatan gak domahnya? Domatun zohiratun. Alamat nasabnya fathatun zohiratun. Alamat jernya kasratun zohiratun. Sekarang lafaz Alkitab itu yang warna merah kita ganti dengan isim maksur yang ujungnya alif. Alkitabu jamilun, al-huda jamilun. Terus gimana Ustaz? Gini, kalau ini domahnya Alkitabu jamilun, domahnya kelihatan, disebut domatun zohiratun. Sekarang kalau ini domahnya kelihatan enggak? Tidak. Maka kalau tidak kelihatan disebut muqaddaratun. Antum pernah dengar muqaddarah? Ini maksudnya. Muqaddarah itu diperkirakan, dikira-kira. Jadi ini kita anggap, oh ini ada domahnya nih. Tapi nggak mungkin jadi al-hudayu atau al-hudu, nggak mungkin. Ya al-huda saja. Al-kitabu jamilun, al-huda jamilun. Maka ini alamat rofanya adalah tetap disebut ciri dasarnya domah. Domatun muqaddaratun. Alal alif, Ustaz, alal alif dari mana? Dari melotot. Ini huruf apa? Alif. Maka domatun muqaddaratun alal alif. Oke, selanjutnya nasab. Niltul kitabah fathatun zohiratun. Niltu al-huda. Mana fathahnya? Nggak kelihatan. Maka ini alamat nasabnya fathatun muqaddaratun alal alif. Ini lagi alif. Kemudian yang ketiga, minal kitabi asratun zohiratun. Kalau ini minal huda, mana kasrohnya? Nggak kelihatan. Maka alamat jernya apa? Asratun alal alif. Gampang kan? Gampang. Dihafal nggak? Enggak. Aku pasti nggak jadi apa itu muqaddarah. Ternyata gini maksudnya. Selanjutnya, selanjutnya Alkitabu kita ganti menjadi isim manqus. Ingat manqus? Ya, sukun sebelumnya kasrah. Ar-Rami, Al-Hadi, Al-Qadi gitu ya. Alkitabu jamilun, Al-Mashi jamilun. Sama kayak ini. Kalau ini domah zohirah, kalau ini domahnya mana? Nggak kelihatan. Maka Al-Mashi isim manqus nih alamat rofanya domatun muqaddaratun alal ya. Ini iya. Jadi nggak ada yang dihafal. Kalau ini alal alif, kalau ini alal ya. Tapi lihat dalam keadaan maksudnya. Iltu al-mashi ya, warna hijau muncul. Berarti alamat nasabnya apa? Fathatun. Pinter. Fathatun zohiratun. Berarti sudah tahu nih metode ini. Oh gitu Ustaz. Alamat jernya minal kitabi minal mashi. Alamat jernya nggak kelihatan. Berarti alamat jernya asratun. Ya, gampang ya? Nanti sudah bisa. Ini kita lewat domah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Al-huda minallah, yang terhuda minal huda. Al-fatah, al-fatah,
nakiroh, maka tanwinnya muncul fatan. Contoh al-mustasfa, ketika nakiroh menjadi mustasfan. Maka saya contohkan di sini nakiroh. Ini ma'rifah, ini contoh nakiroh. Mustasfan, mustasfan. Al-aso, ason. Ma'rifah, nakiroh. Itu ya, bentuknya sama dengan ciri yang berbeda tentunya, yang muqaddarah. Kering. Nah, makus sama ya. Ustadz, kalau tadi al-masih katanya kan ma'rifah Ustadz. Domatun muqaddaratun ala ya. Bagaimana dengan nakirah Ustadz? Al-masih masyin. Pakai logika. Kalau ini domatun muqaddaratun ala iya, berarti kalau ini iyanya mana? Iyanya hilang. Berarti domatun muqaddaratun ala hadfil ya. Hadf itu membuang. Asalnya al-masih dibuang iyanya. Maka muqaddar, kalau ini muqaddaratun ala ya, kalau ini muqaddaratun ala hadfil ya. Udah gitu sederhana. Semuanya pakai logika, hanya saja kita yang nggak paham. Itu ya. Selanjutnya ar-rami nasabnya muncul iyanya, fathahnya ar-rami ya, ar-rami. Ramin muncul iyanya, romian, romi. Al-asi, al-asiya, al-asi. Odin, odian, odin. Itu kalau ini nakirah dan ma'rifahnya. Odian. Selanjutnya yang terakhir isim ghairul munsharif 11. Nggak kerasa ya? Perasaan baru 15 menit gitu. Itu nggak kerasa duduk saya berdiri 2 jam dan berdiri. Nggak apa-apa. Kemarin juga 7 jam dan berdiri. Isim ghairul munsharif. Contohnya Khadijah. Lihat dalam keadaan rofa. Khadijah tuh nasabnya Khadijah, jarnya Khadijah. Yang membedakan harokat apa hurufnya? Harokatnya. Apa itu? Dhammah, fathah, fathah, fathah. Oh kasroh. Berarti alamat rofanya dhammatun dhahiratun. Alamat nasabnya fathatun dhahiratun. Tetapi lihat alamat jarnya fathatun. Sesuai dengan ciri dasar? Tidak. Berarti fathatun niabatan anil kasroti. Ustaz, isim ghairul munsharif itu apa? Sahabat Khadijah, nazartu Khadijah an Khadijah nih. Dia kalau majrur bukan di kasroh tapi di fathah. An Khadijah tak. Contoh hadis an Aisyata, bukan an Aisyati ya kan? Idhab ila fir'auna ila makkata ila adama. Oh iya Ustaz, ternyata setelah huruf J-nya malah di fathah Ustaz. Terus Ustaz, apa sih yang termasuk isim ghairul munsharif? Isim ghairul munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin an-in pun. Dan ciri jarnya adalah fathah. Biasanya kasroh, tapi dengan syarat tertentu. Contoh, Aisyah membaca qiraat Aisyatun. Ini hati-hati yang imla, yang insya. Apalagi gurunya, kalau gurunya nggak paham, bagaimana mau menyalahkan, bagaimana mau membenarkan? Qiraat Aisyatun salah. Kenapa salahnya? Karena ada tanwinnya. Harusnya Aisyah karena tidak boleh ditanwin Aisyah itu. Ila Aisyati salah. Harusnya ila Aisyah. Fatimatun salah. Fatimatun Ahmadun salah. Ibrahimun salah. Harusnya Fatimatu Ahmadu Ibrahim. Ustaz, jadi penasaran apa sih isim ghairul munsharif itu apa saja? Kita bahas. Satu, isim ghairul munsharif itu terdapat pada alam. Alam itu bisa nama orang, nama kota, dan sebagainya. Contoh, satu, isim muannas Khadijah, Fatimah, Zainab, Aisyah. Maka ketika ada huruf jar, ada Aisyata. Gitu ya. Yang kedua, ajam. Ajam itu apa sih? Ajam itu apa sih? Ajam itu siwal Arab, selain Arab.
orang Indonesia, orang Jepang, orang Cina, orang Amerika, orang apalagi itu namanya ajam. Kita ini ajam selain Arab. Maka kalau ada nama ajam selain Arab termasuk isim munsorif. Ismail, Ibrahim, Fir'aun, Yusuf, emang Ismail bukan nama orang Arab? Bukan. Emang Ibrahim bukan nama Arab? Bukan. Gitu ya. Maka prakteknya ila Fir'auna, ila Ismaila, ila Ibrahima, NB, biar gampang. Semua nama 25 nabi adalah isim ghairul munsorif kecuali 6. Berarti 19 ghairul munsorif, yang 6 ini biasa saja, boleh ditanwin. Muhammadun, Shalihun, Suhaibun, Hudun, Nuhun, Lutun. Ketika di majrur ila Muhammadin, ila Shalihin, ila Suhaibin, ila Hudin, ila Nuhin, ila Lutin. Selain itu berarti ghairul munsorif. Contoh Adam, berarti Adam itu Adamu, bukan Adamun. Ketika ada ilah berarti ilah, Adam, ma, dan yang lainnya. Selanjutnya pola fi'il, tarkib masih Hadramaut, New York. Kemudian di akhir alif nun, Luqman, Marwan, Salman, Ramadan. Makanya antum kalau ada ngomong syahrul Ramadan, nah bukan Ramadhani, ujungnya alif nun, Luqman, Marwan dan sebagainya. Pola fi'il, Yasribu, Yazidu, Ahmadu. Ahmadu kan pola af'alu. Makanya tadi nama Ahmad itu tak boleh ditanwin. Beda dengan Muhammadun, Muhammadun. Tapi kalau Ahmadun, Ahmadu, jangan Ahmadun, tapi Ahmadu. Pola fu'al, Zufa, Zuhal, Umar. Kemudian nama laki-laki yang dari alitar murbutoh, Muawiyah, Tolha, Hamzah, Hurairah. Makanya antum bilang an Abi Hurairah, tak, bukan Hurairati. Kemudian negara atau kota, Mesir, Baghdad, Makkah. Makanya ila Makkah, tak, ila Misro, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang termasuk isim ghairul munsorif adalah masuk kepada sifat dengan pola-pola. Fa'la, fa'lan, af'al, sauda, syab'an, aswad, akbar. Maka nama-nama warna itu tidak boleh dikasih tanwin. Hitam, aswadu. Putih, abyadu. Merah, ahmaru. Hijau, akhbaru. Biru, azraku. Jangan azrakun, gitu ya. Yang kedua juga sama pola af'alu, akbaru. Makanya antum dengar Allahu akbaru, bukan akbarun. Allahu akbaru. Kemudian kata dan sebagainya. Yang ketiga jamak, disebut sighah mutahajumu dengan rumusan pola begini. Fa'alil, contohnya daraim. Fa'alil, dananir, afa'il, asobi. Makanya li, adani, yumna, wa yusra, li kuliyadin, khomsu, asobi, a di fathah, asobi, a gitu ya. Afa'il, asatid. Makanya ila asatid, da, bukan ila asatidi, ila asatida. Tajarut, tasabi, syawari, qawamis, sawari, makatib, ba, bukan makatib, itu ya. Dengan pola masajid, masajid, da, ila masajida, dan seterusnya. Di akhir tak muda dan tak maksurah. Nah, NB isim tersebut dalam keadaan majrur tetap berangkat kasroh apabila sebagai mudhaf dan beralif lam. Artinya hukum jernya menjadi fathah batal. Kalau seandainya dia dimasuki alif lam atau jadi mudhaf, contoh ila masajid. Tapi kalau ada alif lam nggak berlaku, tetap ilal masajid di, atau jadi mudhaf ila masajidihim, ila masajidil muslimin. Pertanyaannya, antum niat sholat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Tetapi ketika dia jadi mudhaf, ini yang mudhaf ilaih, berarti batal fathahnya menjadi kasroh. Maka syahrul Ramadan ni hadhihi sanati, gitu ya.
di sana, ada kata di depannya, itu ya, itu. Tapi jangan disalahkan, nggak niat juga nggak apa-apa, ya kan? Puasa kan yang penting di dalam hati. Ya udah kita niat, nggak mesti dilafalkan nggak apa-apa. Tapi ya sebaiknya dilafalkan lah. Dengan kita melafalkan berarti kita sudah berniat. Umaru, umaro, nawafidu, nawafida, nawafi, asatidu, asatida, asatida. Oh salah, bukan asatida ini. Kalau ada alif lamnya berarti al asati di. Ada alif lamnya al asati di. Akrobau, akroba, akrobai. Doma, fathah, fathah. Gini. Umar. Saya mau kasih tahu ini sederhana, tapi saya tulis gaya di buku Famus. Oh ada. Sebenarnya ini hanya rumusan. Ketika antum tulisannya begini, Umar dengan ada wawunya, ini dibacanya beda. Kalau nggak ada wawunya dibaca Umar bin Khattab. Tapi kalau ada wawunya dibacanya Amru bin As. Gitu ya? Jadi kalau antum ketemu di kitab tarikh, kitab sejarah, kalau nggak ada wawunya dibacanya Umar. Kalau ada wawunya dibaca Amru. Itu selesai. Kesimpulannya isim yang murab ada 9, isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, alas ma'ruf khamsah, maksur, makus dan ghairul munsharif. Sekarang kita minta antum, kita bareng-bareng membuat perubahan dari isim yang 9 ini. Sudah dicontohkan dalam keadaan rofa, al-qalamu isim mufrad, nasabnya al-qalama, tasjirnya al-qalami. Langsung tentukan cirinya, alamatnya. Alamat rofanya dhammatun zahiratun, fathatun zahiratun, kasratun zahiratun. Sekarang musanna, coba perubahannya musanna. Yadaini, sama. Apa yang membedakan? Sebenarnya saya kasih clue. Kalau seandainya warna merah, zohiroh. Kalau warna biru berarti dia niabatan, tapi tetap disebut cirinya dan ciri dasarnya. Kalau warna hijau berarti muqaddarah. Itu ya, itu hanya clue saja. Berarti yadani ini alamat rofanya apa? Alif niabatan, alif doma. Alamat nasabnya ya niabatan, alif fathah. Alamat jarnya ya niabatan, alif kasrah. Sekarang jamak mudzakkar salim, perubahannya al kafiruna, wau iya, ya kan? Tuh, alamat rofanya apa?
domatun darotun. Ya, alamat nasabnya fathatun zohiratun. Alamat jernya kasratun muqaddaratun. Ya, isim al-musharif Aisyatu, Aisyata, Aisyata, Aisyata. Doma zohira, fathah zohira, fathah niyabatan amir asroti. Alhamdulillah. Gampang nggak? Gampang ya? Masya Allah. Ternyata mudah gitu saja. Oke. Yang belajar jurumiyah, di dalam jurumiyah begini. Lirrafi arba'u alamatin ad-domatu wal wawu wal alif wan nunu fa amad domatu fatakunu alamatan lirrafi fi arba'ati mawadi'an bil ismi al-mufrad wa fi jam'i tafsir wa fi jam'i al-warazat mudhari alladhi lam yatasbih syai'un. Bayangkan, ini saya bayangkan ya. Antum sekarang belajar jurumiyah, saya sampaikan gini. Rofa itu ada 4 alamat. Doma, wawu, alif, nun. Domahnya itu terdapat pada rofa ada 4 tempat. Di isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang gak ketemu apapun. Gimana pemahamannya? Sulit kan? Sulit. Nah, sekarang bandingkan dengan al-fahmu. Yang tadi tabel kita ambil contoh rofa saja. Tuh, lihat tuh. Lihat rofa. Bener nggak nih dengan pernyataan jurumiyah? Lirrafi arba'u alamatin. Rofa itu ada 4 alamat. Coba kalau kita sebutkan, ini apa ini? Doma, alif, wawu, doma, doma, wawu, doma. Bener nggak tuh? Doma, wawu, alif, nun. Tuh, ada doma, ada alif, ada wawu, betul? Kok Ustaz nunnya nggak ada? Nun itu terdapat pada fi'il mudhari. Makanya ini sebenarnya nggak masuk. Tapi ini dimasukkan kepada fi'il. Sebenarnya ini nggak masuk ya, gitu. Terus domahnya terdapat pada apa Ustaz? Di dalam rofa itu ada 4 tempat katanya. Fil ismil mufrad, tuh bener nggak isim mufrad doma? Bener nggak? Benar. Wajah jamu taksir, bener nggak jamu taksir doma? Benar. Terus apa lagi? Wajahul muannats salim, bener nggak jamu muannats salim doma? Benar. Wal fi'il mudhari, dan fi'il mudhari yang nggak ketemu apapun. Nah, ini kan berarti metode yang saya berikan berseberangan nggak dengan jurumiyah? Berseberangan nggak dengan jurumiyah? Tidak kan? Tidak, berarti sama saja. Hanya saja metodenya dibalik. Terakhir kita akan belajar mengi'rab. Nah, i'rab itu adalah mendeskripsikan sesuatu. Contoh, ini adalah air minum. Terbuat dari air, diisi di dalam botol, fungsinya untuk diminum. Atau pernyataannya dibalik, ini adalah untuk minum, terdiri dari air, terbuat dari botol, boleh saja. Jadi dibolak-balik. Yang namanya i'rab itu berbeda bahasanya. Kalau dulu zaman saya di Jawa, i'rab mubtada itu gini. Jadi mubtada kudu rofa, alamat rofa ini doma zohir ing dalam akhirnya. Nah, maka saya akan mengajarkan antum mengi'rab dengan standarisasi dunia, yaitu bahasa Arab tentunya. Jadi ngapain antum ngapalin i'rab dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Aceh kalau ada? Ngapain itu bukan berarti salah. Ya buat apa? Antum nanti pas waktu ke Kalimantan, orang Kalimantan nggak paham. Antum ketika ke Jawa, orang Jawa nggak paham. Maka gunakan standarisasi dunia, yaitu berbahasa Arab. Dulu sebelum munculnya rumus ini, saya berpikir begini. Al-kitabu jamilun dengan huwa tilmidun. Logika ya. Nanti panitia setelah saya nulis, kedepannya nanti langsung dihapus ya. Ada khusus. Kan begini kan lumayan nih, 10 detik itu habis. Gini, apa tadi? Al-kitabu jamilun dengan huwa tilmidun. Walaupun ini
kita sedikit paham bahwa Alkitabu Jamilun ini adalah mubtada, ini namanya khobar. Kalau huwa tilmidun juga sama, huwa mubtada, tilmidun khobar. Terus pas dilihat di kitab Amsilatul Jumal karya Imam Zarkasi yang mungkin antum ketahui, i'rabnya Alkitabu itu begini: mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun. Betul? Betul. Pas huwa sama-sama mubtada, i'rabnya bukan mubtadaun marfu'un, tapi huwa dhamir baris munfasil mabniun al fathi fi mahalli raf'in li annahu mubtadaun. Akhirnya saya berpikir, oh beda. Nah inilah yang membuat santri-santri kita bingung. Salahnya gurunya nggak kasih tahu caranya, bukan nggak kasih tahu karena memang belum tahu. Karena memang dulu kita i'rab pada zamannya juga dihafal. Sekarang sudah bukan zamannya. Ternyata ada perbedaan antara isim mufrad dan isim mabni. Ada rumusnya. Maka sekarang kita akan membuat rumusan meng-i'rab. Saya buat rumus i'rab ada 3. 1. Rumus 1 untuk fi'il, rumus 2 untuk fi'il, rumus 3 untuk huruf. Rumus 1-nya kita bagi menjadi 2, 1A dan 1B. 1A untuk isim yang mu'rab, yang tadi ada 9. Ya, ada 9 isim itu. Kemudian 1B untuk isim yang mabni. Gitu ya. Maka kita akan membahas tentang rumusan 1A. Namanya untuk isim yang mu'rab. Alkitabu Jamilun. Sekarang kita mau mengidentifikasi dulu. Alkitabu itu salah satu dari 9 yang ada masuk kategori isim apa ya? Isim mufrad. Saya ulangi, Alkitabu ini salah satu dari 9 masuk kategori isim apa ya? Mufrad. Berarti ini kategori isim mufrad. Berarti pas menggunakan rumus 1A. Sekarang saya tanya, ini diawali isim, jumlah ismiyah, berarti mubtada, khobar. Oh berarti ini mubtada. Oh masih ingat gak mubtada itu i'rabnya apa? Marfu. Jangan jawab masih. Masih ingat gak? Masih. Mubtada i'rabnya marfu. Nah ini kan isim mufrad. Alamat rofa'nya apa ya? Dhammatun zahiratun. Udah itu antum bisa i'rab hanya saja nggak tahu urutannya. Urutannya distimulasikan dengan pertanyaan. Begini pertanyaannya. Alkitabu Jamilun, Alkitabu apa kedudukannya? Mubtadaun. Saya ulangi, apa kedudukannya? Mubtadaun. Apa i'rabnya kalau mubtada itu? Marfu'un. 3. Apa ciri i'rabnya? Nah, apa ciri i'rabnya? Ciri rofanya? Dhamma. Tapi jangan langsung ngomong dhamma. Ada actionnya dikit. Jadi gini, apa ciri i'rabnya? Kalau ini marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nanti kalau antum ketemu di sini mansubun wa alamatu nasbihi. Kalau pas di sini majrurun wa alamatu jarrihi. Kalau di sini majzumun wa alamatu jazmihi. Oke, saya ulangi. Apa kedudukannya? Mubtadaun. Apa i'rabnya? Marfu'un. Apa ciri i'rabnya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. 4. Kategori isim apa? Mufrad. Wa huwa mufradun. Sudah selesai. Jadi i'rab itu begini caranya. 2. Contoh lagi. 5. Keterangan tambahan. Keterangan tambahan dipakai kalau seandainya kata tersebut jadi mudhof. Nanti kita praktekkan, tapi untuk sementara poin kelima tidak terpakai. Jamilun, berarti ini kan mubtada, ini khobar. Berarti Jamilun jadi khobar. Apa kedudukannya? Khobarul mubtada. Awas, jangan nyebut khobar saja, tetapi khobarul mubtada. Karena khobar itu ada khobarul mubtada, khobarul kana, khobarul inna. Jadi harus lengkap khobarul mubtada. Apa i'rabnya? Marfu'un. Apa ciri i'rabnya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Kategori isim apa? Wa huwa mufradun. Selesai. Sekarang kita praktekkan yang Alkitabani, isim musanna. Ini mubtada, ini khobar. Yang namanya mubtada marfu. Kalau marfu kitabani apa kitabaini?
kitabani. Oke. Ingat nggak perubahannya? Kitabani, kitabaini, kitabaini. Berarti apa yang membedakan? Alif, iya, iya. Oke, berarti alamat rofanya apa? Alif. Rofanya alif. Rofa kan domah. Berarti alif pengganti dari domah. Oke, kita praktekkan. Apa kedudukannya? Muqtadaun. Apa i'rabnya? Marfu'un. Apa ciri i'rabnya? Wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan alif dhammah. Ustaz, kan Alkitab alifnya ini adalah ciri, nunnya apa Ustaz? Wan nunu zaidatun. Nunnya adalah tambahan. Itu ya. Jadi kalau untuk i'rab musanna ada tambahan wan nunu zaidatun. Al-kitabani mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan anil dhammah wan nunu zaidatun. Kategori isim apa? Wa huwa musanna. 5 belum kepake. Selanjutnya isim yang mu'rab, zahabal muslimun. Kita identifikasi dulu ya. Zahaba diawali fi'il. Zahaba diawali fi'il berarti jumlah fi'il. Berarti tersusun atas fi'il, fa'il. Berarti al-muslimun ini sebagai fa'il. Yang namanya fa'il i'rabnya apa? Marfu. Kalau rofa, muslimun atau muslimin? Muslimun. Ingat perubahannya jamak mudzakkar salim. Muslimun, muslimin, muslimin. Berarti wau, iya, iya. Oke. Dan ini adalah jamak mudzakkar salim ya. Oke, kita praktekkan. Al muslimuna. Ustaz kok zahabanya enggak? Zahaba kan fi'il. Nanti itu rumus kedua. Sabar. Gitu ya? Oh gitu Ustaz. Iya kan ini kan 1A. Isim yang mu'rab. Khusus untuk yang 9 isim tadi. Kan ini kan jamak mudzakkar salim. Oh gitu Ustaz. Iya gitu. Fi'il fa'il. Oke. Queen apa kedudukannya? Fa'il. Pinter nih. Apa i'rabnya? Marfu. Apa ciri i'rabnya? Wa alamatu rafihi al-wawu niyatan anil dhammah. Kan rofa, maka niyatan anil dhammah. Ustaz al-muslimu wawunya ciri, nunnya apa? Wan nunu zaidatun. Terus kategori isim apa? Jamak mudzakkar salim. Wa huwa min jam'il mudzakkar salim. 5 keterangan tambahan belum kepake. Ini dia, kita akan pakai yang ini. Contohnya, huwa abuka. Huwa ini isim apa fi'il? Isim, karena isim domir. Berarti juga ismiyah. Berarti mubtada khobar. Huwa mubtada, abuka khobar. Berarti ini abuka adalah khobar. Masih ingat nggak kalau abuka itu tersusun atas mudhof ilaih? Masih ingat ya? Abuka itu mudhof ilaih. Makanya kita hanya i'rab abu saja. Abuka abu. Tanya gimana Ustaz? Kaknya itu adalah isim domir dan dia masuk kategori isim mabni. Terus apa Ustaz isim mabni? Nanti rumus 1B. Sabar, besok. Itu ya, setelah istirahat besok. Nah, berarti kita akan hanya bahas abunya saja. Abuka ini dari yang 9 kategori isim apa ya? Al-asmaul khamsah. Abuka, abaka, abika. Apa cirinya? Wawu, alif, iya. Berarti alamat rofanya wawu. Kok rofanya wawu? Pengganti dari dom. Berarti niyabatan alif dom. Oke, kita i'rab. Apa kedudukannya? Kedudukannya ini mubtada, ini khobar. Berarti abu khobar, khobarul mubtada. Apa i'rabnya? Marfu'un. Apa ciri i'rabnya? Wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan alif dhammati. Kategori isim apa? Al-asmaul khamsah. Wa huwa minal asma
baru yang kelima kepake. Keterangan tambahan wa huwa mudhaf. Paham? Alhamdulillah. Kayaknya nanti mudhaf ilaih. Setelah itu untuk masih yang murad ar-rami. Masih ingat ar-rami itu isim apa ya? Ya sukun sebelumnya kasrah. Marfus. Berarti kalau ini ar-rami ghalibun mubtada khobar. Alamat rofanya apa? Mubtada marfu. Alamat rofanya apa? Doma tapi nggak kelihatan. Berarti domatun apa? Domatun apa? Muqaddaratun alam. Ya Masya Allah pinternya. 100 buat antum, 1000 buat saya. Apa kedudukannya? Muqtadaun. Apa i'rabnya? Marfu'. Apa ciri i'rabnya? Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala ya'i. Kategori isim apa? Manqus. Bahwa ismul manqus. Keterangan tambahan nggak ada. Ila Musa. Musa ini isim apa ya? Alif maksur maksur. Isim maksur. Ila harfu jarin. Musa setelah huruf jar apa namanya? Ismul majrurun. I'rabnya apa? Majrurun. Alamat jarnya apa? Kasroh nggak kelihatan. Berarti kasrohun muqaddaratun alal alif. Ingat ini alif bukan iya. Ini alif bukan iya. Kita praktekkan. Apa kedudukannya? Ismun majrurun. Apa i'rabnya? Majrurun. Apa ciri i'rabnya? Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Isim apa? Isim maksur. Wa ismul maksur. Bab 4 isim yang mabni. Masya Allah, pengen lanjut tapi biasanya saya selesai sampai sini. Alhamdulillah. Kita lanjutkan besok masih banyak rahasia-rahasia yang akan kita ungkap, akan kita kasih tahu kepada antum. Kenapa kalau kita doa Robbi firli, kenapa Robbinya di kasroh? Kenapa Robbana atina? Kenapa Robbanya di fathah? Dan seterusnya. Besok kita akan mempelajari tentang isim yang mabni, rumus dengan satu B, isim yang mabni. Termasuk kita akan membahas tentang domir. Domir itu bingung ya. Domir munfasil, domir muttasil, mustatir, wujuban, jawazan. Nanti besok itu tanpa dihafal, cukup di prototip karena langsung kita evaluasi. Gitu ya. Malam ini silahkan istirahat. Besok kalau bisa sepagi mungkin. Kalau bisa mulainya jam 7. Kalau bisa. Oh Ustaz, di sini bukan Jawa Pak Ustaz. Ini Sumatera. Kalau mau mulainya jam 8. Tapi terserah nggak apa-apa. Tapi lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Biar Ustaz ini kayak tadi nih. Kalau kita waktunya luas, kita ngajarnya juga pelan, nyantai. Gitu ya. Sehingga kita pun bisa menerima. Tapi kalau seandainya waktunya kita terbatas, apalagi panitia yang belum nyiapin ini itu, pusing. Itu akhirnya kita nggak maksimal. Itu yang dapat kami sampaikan. Kita istirahat, kita ketemu besok lagi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Asep Saifullah. Penutup, marilah kita tutup acara kita pada malam yang berbahagia ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الساعة الثامنة تماما. فهمتم؟ النساء تفضلنا بالراحة. الفصل الخامس يثبتنا هنا من الامتناع من الفصل الخامس يثبت في هذه القاعدة. النساء من دون صوت تفضلنا. Sadaqlah bisa sesuaikan dia rijal. Ayo, arjal tafadhalu. Min duni sawt arjal. Uskutu ya. Khudu az-zubalah. Khudu az-zubalah wa khudna az-zubalah. الفصل الخامس من الرجال يثبت في هذه الجمعة نعمل جماعة